Shalom anggota jemaat dan simpatisan GKI dimanapun saudara-saudari berada. Perkenalkan, saya Francisca Diah Aprila. Saya adalah Capen GKI Gatot Subroto Purwokerto dan saat ini saya menjalani masa perkenalan. Bapak Ibu, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai langkah kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur kami juga boleh diperkenankan untuk mendengarkan dan juga merenungkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Tolonglah hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman, supaya apa yang keluar dari mulutnya tidak melenceng dari maksud hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Tapi secara khusus saya akan mengambil ayat yang ke-49 dan 52. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu pernah takut? Wah, pasti setiap orang pernah takut. Dan khususnya di tahun 2022 ini, kita juga pasti semuanya pernah merasakan takut akan masa depan tentunya. Bagaimana ya saya akan menghadapi ke depan? Mengingat 2 tahun yang belakang, kita mungkin dengan percaya diri akan melangkah dengan pasti untuk menjejaki tahun yang baru. Ternyata ada pandemi yang kita tidak sangka dan tidak duga terjadi dalam hidup kita. Mungkin di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini, kita pun juga berpikir, wah bagaimana ya ke depan saya akan menghadapi atau menjalani kehidupan yang tak pasti. Kita semua pasti merasakan ketakutan, pernah dan mungkin sampai saat ini merasa takut. Nah, apa sih yang menyebabkan seorang itu merasa takut atau merasa khawatir dalam kehidupannya? Tentu kalau melihat dari dalam teks ini, kita mendapatkan sebuah jawaban bahwa seorang kadang pernah merasa takut atau merasa bimbang, merasa khawatir ketika ia menyadari bahwa ia punya kelemahan atau kerapuhan. Setiap orang memiliki kelemahan atau kerapuhan. Tetapi sayangnya tidak semua orang mau mengakui bahwa dirinya memiliki kelemahan atau kerapuhan. Banyak orang yang berusaha untuk menutupi kerapuhannya atau kelemahannya dengan cara-cara yang ia lakukan, supaya setiap orang tidak melabeli dirinya dengan kata rapuh. Nah, ini wajar terjadi dan banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengelola kerapuhan kita. Bapak Ibu, ada seorang Bartimeus yang buta. Dia adalah seorang yang sakit buta sejak lahirnya dan dianggap sebagai orang yang terkutuk, orang yang hidup karena dosa, orang yang hidup mungkin dari karya iblis sehingga ia mengalami kebutaan. Tentu dalam kehidupannya ia juga banyak sekali mengalami ketakutan, banyak sekali mengalami kerapuhan. Tetapi kita belajar, seorang Bartimeus mau untuk mengakui, menyadari bahwa ia adalah seorang yang lemah dan rapuh, sehingga ia membutuhkan seorang juru selamat atau membutuhkan seorang yang lebih besar kuasanya yang bisa menuntun ia untuk menjalani hidup dengan penuh harapan. Nah, kadang-kadang seorang yang takut, seorang yang rapuh dan seorang yang lemah merasa bahwa dirinya tidak perlu atau tidak membutuhkan pertolongan orang lain, sehingga ia menjadi seorang yang sombong lalu tidak membutuhkan sentuhan orang lain. Bapak Ibu, kalau kita mau membaca di dalam Markus 10 secara runtut, terutama untuk ayat 46 sampai 52, kita menemukan bahwa Bartimeus di sana menunggu-nunggu seorang yang bernama Yesus, orang Nazaret.
Begitulah katanya orang mengenal Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi ketika ia menanti, menunggu Yesus Kristus, dan pada saatnya ia mendengar bahwa Yesus melewati jalan tempat ia mengemis saat itu, dia memanggil-manggil nama Yesus. Ia menyadari kerapuhannya, ia menyadari kelemahannya, ia membutuhkan Yesus Kristus, dan menariknya, ia tidak memanggil nama Yesus sebagai Yesus orang Nazaret, tapi ia memanggil Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Nah, kita menyadari bahwa sebutan anak Daud itu terkhusus atau dikhususkan untuk seorang yang dianggap sebagai Mesias atau keturunan Daud, atau seorang yang akan menyelamatkan ia. Mungkin si buta ini tidak mengenali Yesus dari mata fisiknya. Mungkin ia tidak mengenali Yesus dengan cara melihat mujizatnya secara langsung, tapi Bartimeus mengenali Yesus dari mata batinnya. Ia sungguh-sungguh mengenal lebih dalam siapa Yesus Kristus di dalam hidupnya. Nah, inilah yang menjadi teladan untuk kita semua sebagai manusia yang juga sama-sama rapuh. Kadang-kadang kita melihat, oh, saya ini pekerjaannya mapan kok, baik kok, keluarga saya relasinya juga baik kok. Tapi kalau mau kita tilik lebih dalam di dalam setiap hati kita atau dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita tidak menyadari bahwa kita juga memiliki kelemahan-kelemahan dan kerapuhan-kerapuhan. Maka dari itu, mari sebagai orang yang sadar, pertama-tama mungkin bukan sadar dulu ya, tapi melihat ke dalam diri sendiri. Apakah saya memiliki kerapuhan? Tentu saya memiliki kerapuhan. Yang kedua, saya perlu menyadari dan mengakui kerapuhan itu. Dan yang ketiga, saya juga menyadari bahwa saya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Kalau bukan tanpa Tuhan, mungkin saya yang rapuh dan lemah ini tidak akan dapat berjalan, bahkan untuk melihat ke depan saja, melihat masa depan saja, mungkin saya tidak memiliki harapan. Tetapi di dalam kerapuhan dan di dalam kelemahan itu, saya melihat, menyadari, saya juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan memperoleh harapan di dalam Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan menyadari kerapuhan dan kelemahan kita menaruhkan pengharapan kita di dalam Tuhan, sama seperti Bartimeus yang rapuh dan lemah, lalu juga berjalan dan menaruh harapan di dalam Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang berbelas kasih, kami ini manusia yang rapuh dan lemah. Kami mungkin dapat membanggakan segala apa yang kami miliki. Tetapi hari ini kami menyadari bahwa kami juga adalah manusia yang rapuh dan lemah. Sekalipun secara fisik kami tidak rapuh dan lemah, tetapi mungkin di dalam hati kami, di dalam pikiran kami memiliki kerapuhan-kerapuhan. Oleh sebab itu kami mau datang kepada Tuhan, kami mau mengakui setiap kerapuhan dan kelemahan kami di dalam Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk berpegang teguh, berpengharapan di dalam Tuhan, supaya kami yang rapuh dan lemah ini tak lantas menjadi sombong, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya dengan kelegaan kami dapat menyadari, kami dapat mengenali diri kami, sekaligus kami mengenal bahwa kami memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami memohon, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.